Om Aris, ada cerita khurafat apa lagi nih Hari? Lagi pengen ketawa nih. Ada Habib lagi di kamar mau nutup pintu. Bukan jalan ke pintunya, tapi tangannya jadi panjang sampai ke pintu. Oh, Om lupa, itu pun kisah Habib. Itu kisah muridnya Syekh bin Baz. Ada Habib, pas lagi di penjara bisa datang ke banyak tempat, ngajari desa-desa. Ngaco khurafatnya, badan bisa diduplikat. Oh, Om lupa, itu kisah Syekh Ibnu Taimiyah. Terus ada orang kesurupan ketakutan sama satu bukunya Habib. Teriak-teriak, nunjuk ke bukunya histeris. Awas kalau bukan Habib. Iya bukan, Syekh bin Baz. Ada Habib ngaku Mi'raj ketemu Nabi dan diperlihatkan hal-hal yang menakjubkan. Bukan Habib, itu pengakuan ulama salaf Abu Yazid Al-Bustami. Mi'raj ruhaniyahnya wali nggak sama dengan Mi'rajnya Nabi, ding. Ada Habib ngaku bahwa dia tahu sesuatu yang tertulis di Lauhul Mahfudz. Hah? Udah kelewatan banget nih, dongeng khurafat. Itu Syekh Ibnu Taimiyah. Hah? Kamu kurang literasi. Baru segini aja udah stres. Gimana dengar kisah para salaf lainnya? Kita menolak bumbu berlebihan para penceramah karomah, bukan menolak adanya karomah. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ternyata kelompok sebelah dari segi karomah pun tidak mau ketinggalan. Segi aneh-aneh itu nggak mau ketinggalan juga. Sebagaimana tadi barusan kita dengarkan, ada yang bisa memanjangkan tangan, ada yang pergi ke mana Lauh Mahfuz begitu ya, melihat apa-apa yang tersimpan di sana. Kemudian ada kisahnya Abu Yazid Al-Bustami juga yang diperlihatkan apa-apa yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW tatkala Mi'raj. Ada yang kakek Bunshin, itu malah Ibnu Taimiyah sendiri. Dan banyak sekali kalau kita mau buka itu kan dari yang diceritakan. Apalagi yang tidak diceritakan. Nah, ini di dalam segi karomah, ini akhirnya karena Ba'alwi itu, orang-orang yang suka menggembar-gemborkannya, ya akhirnya mereka yang kena serangan di sini. Sampai-sampai kemarin ada polisi yang menyerang, yang tidak tahu inti dari karomah itu apa, akhirnya nyerang juga Ba'alwi lewat karomah. Kemudian kalau imam dia sudah jelas sama orang-orang yang di bawahnya itu ya, dajjal-dajjal kecil itu, si anak-anak dajjal. Nah itu mereka itu kan terus-menerus menyerang dari segi karomahnya. Padahal kalau kita lihat karomah ini bukan kekhususan bagi Ba'alwi, tapi memang bagi orang-orang soleh. Dan bagaimana cara kita menyikapinya? Apakah mungkin misalkan Ibnu Taimiyah itu dapat karomah lah katakan begitu ya? Apakah mungkin kayak bin Baz itu dapat karomah atau Utsaimin itu dapat karomah misalkan? Sangat memungkinkan, tapi kita tidak melihat itu sebagai karomah. Kalau saya itu ya, saya melihatnya sebagai apa? Sebagai khariqunil adat. Jadi kembali lagi kepada penjelasan bahwa yang namanya khariqunil adat itu dia terbagi-bagi kan. Ada yang karomah, ada yang selainnya begitu. Malah ada yang mukjizat. Yang jelas itu bukan mukjizat kan, karena mukjizat hanya terjadi kepada para nabi dan rasul saja. Jadi apakah keanehan ini mungkin terkena oleh mereka kepada mereka? Ya mungkin saja, bahwa mereka itu orang-orang yang kita katakanlah quote and quote soleh begitu. Hatta keanehan seperti ini kan bukan hanya khusus kepada orang mukmin saja, tetapi juga bisa terjadi kepada orang-orang kafir. Tidak bukan suatu hal yang rahasia lagi kalau misalkan kita melihat sekarang, apalagi zaman internet banyak begitu ya, interview, ada wawancara dengan orang-orang yang misalkan non muslim, itu banyak juga mereka mendapat keanehan, dan keanehan itu biasa saja terjadi. Jadi tatkala keanehan-keanehan seperti ini dia malah dijadikan komoditas untuk menyerang suatu klan, dalam hal ini adalah klan Ba'alwi, saya rasa ini sudah kelihatan kemana arahnya si Kimat dan kemana arahnya Wahabi itu. Nah pada akhirnya coba lihat ya, mereka-mereka itu kan yang menyerang kita dari segi ini, dan pada akhirnya ini pun akan terbukti bahwa itu memang terjadi. Dan pada akhirnya nanti di yaumil qiyamah kita akan lihat golongan siapa yang malu dan golongan siapa yang menderita. Demikian, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.